بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Para pemirsa kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah, melanjutkan pembahasan tentang sikap seorang muslim di dalam menghadapi peristiwa-peristiwa fitnah akhir zaman. Dan pembahasan sekarang adalah pembahasan yang kelima, yaitu asbabul fitan, sebab-sebab seorang jatuh kepada fitnah. Apa penyebab atau faktor utama seseorang itu jatuh kepada fitnah? Ini terkena fitnah, yakni tidak tahan di dalam menghadapi ujian, di dalam menghadapi bencana-bencana akhir zaman. Maka di sini muallif mengatakan, kita lihat kitabnya, Al-Mabhathu Al-Khamis, pembahasan yang kelima. Al-Mabhathu Al-Khamis, pembahasan kelima, Asbabul Fitan, ya, sebab-sebab fitnah, yakni sebab-sebab seorang jatuh kepada fitnah. Beliau mengatakan, amma an asbabil fitan a'adana Allahu jami'an minha, famin ahamiha wa 'azamiha wa huwa asbabul kulliyyu al-jami'u likulli al-asbab al-juz'iyyah, likulli al-asbab al-juz'iyyah. Adapun tentang sebab-sebab fitnah, a'adana Allahu jami'an, ya, semoga Allah melindungi kita seluruhnya, minha, dari fitnah-fitnah tersebut. Famin ahamiha wa 'azamiha, dan tiara yang termasuk dari sebab yang terpenting, ya, wa 'azamiha, dan sebab yang terbesar dari sebab fitnah, wa huwa as-sababul kulli al-jami', maka dia adalah sebab yang bersifat al-kulli, yang bersifat menyeluruh, atau sebab yang bersifat sifat general, ya, sifat mencakup seluruhan, ya, al-jami', ya, sifat yang mencakup, sifat yang menyeluruh, ya, likulil asbab al-juz'iyyah, ya, segala sebab-sebab yang dia menjadi cabang, ya, yang menjadi cabangnya. Artinya ini sebab adalah sebab secara umum, yang semua sebab-sebab lain mengikuti kepada sebab yang umum atau yang pokok ini. Apa itu? Sebab-sebab fitnah yang dia merupakan as-sababul kulli al-jami' li kulli al-asbab al-juz'iyyah, yang merupakan sebab yang general, yang khusus, yang umum, yang menyeluruh, ya, li kulli al-asbab al-juz'iyyah, bagi sebab-sebab cabangnya. Dia adalah al-bu'du anil istiqamah ala dinillahi aqidatan wa syari'atan wa akhlaqan. Ini jauhnya dia dari keistiqomahan di atas agama Allah. Nah, jadi secara umum ini dia pangkal keruwetan dalam hidup. Secara umum, ya, pangkal secara umum pangkal keterpurukan dalam hidup. Jatuhnya seseorang ke dalam fitnah, jatuhnya seseorang ke dalam tidak sabarnya dalam menghadapi fitnah akhir zaman, sehingga menjadi hina, terburuk, naudzubillah. Sebabnya adalah al-bu'du anil istiqamah fi dinillahi, yakni jauhnya dari keistiqomahan di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang agama
merupakan pangkal pokok seorang ada dalam kesejahteraan, dalam kebahagiaan, dalam ketenangan. Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah sungguhnya dengan mengingat Allah, dengan beribadah kepada Allah, ini dengan hanya seorang berada di atas agama Allah, hati ini menjadi tenang. Ya. Maka ini faktor yang paling pokok, paling utama, yaitu al-bu'du 'anil istiqamah 'ala dinillahi aqidatan. Jauhnya keistiqomahan dalam agama itu atau di atas agama Allah itu, baik secara akidah, wa syariatan secara syariah, wa akhlaqan secara akhlak. Yani orang yang banyak berbuat kesyirikan, akidahnya yang rusak, maka akan mudah terkena fitnah, mudah terprovokasi di zaman munculnya berbagai banyak macam fitnah. Secara syariat, yang tidak menjalankan syariat, ibadah, ya, tidak mau sholat, tidak mau berzikir, tidak mau membaca Al-Quran, syariat, atau tidak berhukum dengan syariat Allah dalam menghukumi manusia bagi para penguasa misalnya. Wa akhlaqan, dengan pula akhlak jauh dari akhlak Islam, ya. Maka inilah faktor pertama, faktor yang paling mendasar, yang paling besar, yang menyeluruh atas setiap sebab-sebab, faktor-faktor yang menjadi cabangnya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi dari perintah Rasul, perintah Nabi Muhammad, perintah dari Rasulullah SAW, hendaklah takut. Falyahdhar, hendaklah takut. Ini falyahdhar ini hendaklah takut, ya. Ya, karena di sini ada lam amr, perintah, maka terjemahnya falyahdhar, hendaklah takut atau hati-hati, ya. Hendaklah takut atau hati-hati. Siapa? Alladzina, orang-orang yang yukhalifuna, menyelisihi an amrihi, kata Imam Ibnu Katsir, an amrihi di sini ay an amri Rasul, ya, dari perintah Rasul. Takut apa? Hati-hati atas apa? Antusibahum fitnatun, terkena fitnah, ya. Autusibahum adzabun alim, atau terkena yang akan menimpa mereka azab yang pedih. Nah, maka fadalatil ayatu sarahatan ala anna al-mukhalifa li amrillahi mutawa'adan atau mutawa'adun bi fitnatin aw adzabin alim. Ayat ini menunjukkan secara sarahah, secara jelas, ya, secara terang atas annal mukhalif, bahwasanya yang menyelisihi li amrillahi, atas perintah-perintah Allah, termasuk ya tentu perintah Rasul, menyelisihi sunnah. Ini banyak kesyirikan terjadi, banyak kebid'ahan, ini berarti penentangan terhadap perintah Allah, penentangan terhadap perintah Rasul. Maka mutawa'adun bi fitnatin, dia diancam dengan fitnah, au adzabin alim, atau siksa yang pedih. Apa fitnah di sini para jemaah? Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, fitnah yang dimaksud dalam ayat tersebut yakni fitnah kesyirikan, fitnah kebid'ahan, dan fitnah terjatuhnya kepada dosa dan maksiat, waliyadzubillah. Lihat orang-orang yang melanggar syariat Allah, ya, orang-orang yang jauh dari agama, mereka yang justru mudah terkena fitnah, mudah terprovokasi. Sekarang yang ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan demonstrasi, ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan kepada hal-hal atau kepada aksi-aksi huru-hara, ya, itu tentu orang-orang yang al-bu'du 'anil istiqamah an dinillah, yang jauh dari keistiqomahan dalam agama Allah, aqidatan wa syari'atan, baik secara aqidah, baik secara syariat, ya, jauh dari agama. Ini musibah para jemaah. Makanya kemarin dalam hadis juga kita telah bawakan, ya, ketika orang jauh dari agama, Allah timpakan salatullah alaihi dhulla,
Allah timpakan atas mereka kehinaan. Ya. Lalu kehinaan itu kata Nabi falayanzi'uhu, tidak tercabut lagi, tidak akan dicabut lagi, tidak akan dihilangkan kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, kalau dikatakan kembali kepada agama berarti tadinya dari mana? Tadinya sesat, jauh, menyimpang, enggak peduli dengan agama ini. Sesat, menyimpang, cuek dia terhadap agama, hidup yang penting pokoknya hura-hura, hidup yang penting yakni kebebasan, naudzubillah. Enggak mau diikat oleh agama, enggak mau diatur oleh aturan Allah Azza wa Jalla. Tidak mau berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Inilah sebab yang paling mendasar seseorang jatuhnya kepada fitnah. Kemudian wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, Allah Ta'ala juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Penuhilah panggilan seruan Allah, penuhilah seruan panggilan Rasul, idza da'akum, apabila Allah dan Rasul menyeru, memanggil kalian agar apa? Lima yuhyikum, ya, yang telah memberi kehidupan kepada kalian. Ya. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Dan ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghalangi, yahulu, atau membatasi bainal mar'i, antara seseorang, ya, wa qalbih, dan hatinya. Ini ada penghalang yang seseorang tidak mendapatkan hidayah. Ya. Oleh karena itu, dengan sebab memenuhi panggilan seruan Allah dan Rasul, jadi maksudnya beragama yang benar, karena beragama yang benar itu panggilan seruan Allah dan Rasul yang telah menghidupkan kalian. Ketahuilah sungguhnya Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Allah Subhanahu wa taala telah membatasi antara manusia dengan hatinya, wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan sungguhnya kepada Allah lah kalian akan dikumpulkan, dibangkitkan. Lalu dilanjutkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah, dan takutlah terhadap fitnah yang tidak akan menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Jadi fitnah menimpa bukan kepada orang yang berbuat dosanya saja, semua kena. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab, dan ketahuilah bahwasanya Allah siksanya amat dahsyat. Nah, maka fal amru bittiqa'il fitnah ba'da amrihi ta'ala bil istijabati lillahi wa lirrasul, ya. Maka perintah untuk menjaga fitnah di sini, wattaqu fitnatan. Ya, perhatikan. Perintah menjaga fitnah, jangan sampai jatuh kepada fitnah. Setelah sebelumnya perintahkan apa di sini? Allah perintahkan untuk memenuhi seruan Allah, seruan Rasul. Perhatikan kata beliau, fal amru bittiqa'il fitnah, maka perintah untuk menjaga dari fitnah ba'da amrihi ta'ala bilistijabati lillah, setelah perintah Allah Ta'ala untuk memenuhi seruan Allah wali Rasul dan seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka apa hikmah dan faedahnya di sini? Ya. Maka ini adalah mengisyaratkan bi anna tiqa'al fitnah, bahwasanya terpeliharanya dari fitnah huwa, yaitu dengan cara bil istijabati lillahi wa rasulih, dengan cara memenuhi seruan Allah dan Rasul. Ini berpegang teguh dengan agama ini. Ya, maknanya berarti orang yang jauh dari agama, cuek, tidak perhatian dengan agama ini, orang yang mudah dan gampang jatuh kepada fitnah. Maka kata beliau, wa anna ajamal istijabati lillahi wa rasulihi, ya, dan sesungguhnya tidak memenuhinya, ya, seruan atau panggilan Allah dan Rasul, maka ini akan menghantarkan, ya, bil wuqu'i fiha, terjatuhnya kepada fitnah. Naam. Wa qad dzakara Allah Ta'ala ba'd as-suwar adam al-istijabatil
mu'adzanati biwuqu'il fitani wal fasadil kabir. Ya. Dan Allah sungguh telah menyebutkan, ya, ba'da sebagian suar, ya, ba'da suarin, sebagian potret, sebagian gambaran, ya, sebagian gambaran yang dia menunjukkan adam istijabah, tidak memenuhinya, ya, seruan Allah dan Rasulnya. Naam, al-mu'dzanatu biwuqu'il fitan, yang menghantarkan dia jatuhnya kepada fitnah-fitnah, fasadil kabir, dan jatuhnya kepada kerusakan yang besar dengan sebab adam istijabah, tidak memenuhinya seruan Allah. Fadaqara minha, di antaranya Allah menyebutkan adamu tahqiq mabda'il wala wal bara, ya, tidak mewujudkan, ya, tidak merealisasikan mabda', ya, dasar, yakni dasar al-wala wal bara, ya, jadi tidak mewujudkan dasar wala dan bara. Dan ini apalagi sekarang di musim perayaan orang-orang kufar, ya, merayakan tahun baru Masehi. Ini syiarnya agama Nasrani, para jamaah. Lihat namanya tahun Masehi, dan mereka dengan dalam keyakinan mereka ini penetapan tahun ini atas kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus, kata mereka. Kelahiran anak Tuhan. Ya. Maka lihat nama-nama bulannya, Januari, Februari, Maret, April. Ini semua adalah nama-nama dewa-dewa, sesembahan-sesembahan yang mereka sembah oleh orang Romawi kuno dahulu. Ya, malu kaum muslimin merayakan perayaan yang bukan perayaannya, ya, mencaplok perayaan yang bukan perayaannya. Malu, sangat hina sekali dan rendah sekali seorang muslim merayakan perayaan kafir, kayak dia nggak punya saja gitu. Padahal Allah telah menetapkan 2 hari raya bagi kita, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ya. Apalagi ada yang sampai mengucapkan selamat Natal kemarin. Na'udzubillah min dzalik. Sampai-sampai orang kafirnya sendiri muak, ya, dengan ucapan-ucapan selamat Natal itu yang seolah-olah dia itu bermuka dua gitu, hanya caper saja, cari perhatian saja, ya, ingin dianggap sok bijak gitu loh, sok toleran orang yang mengucapkan selamat Natal itu, ya. Orang kafirnya sendiri muak, merasa terganggu gitu dengan oknum dari kalangan mereka yang misalnya memasukkan, ya, syiar-syiar Islam ke dalam gereja mereka misalnya. Kan ada sekarang di gereja adzan, ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini fitnah besar yang menimpa umat ini, yang menimpa umat. Kejahilan dalam agama, terjerumus kepada kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Enggak ada wala bara, cinta benci karena Allah, tidak ada. Harusnya benci kepada kekafiran, kekufuran, kesyirikan. Ya, benci, bara. Ini malah menunjukkan loyalitas kecintaan di balik. Kemarin sudah kita bahas, di antara bentuk-bentuk fitnah adalah dibalikannya fakta-fakta, dibalikannya hakikat-hakikat. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Wa talbisul haq bil batil, mencampurkan yang hak dengan yang batil. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Termasuk yang ormas yang suka jaga gereja ketika perayaan Natal misalnya. Kenapa? Ente sebagai apa? Yang menjaga gereja itu adalah penguasa, pemimpin, aparat yang memang tugas mereka. Adapun ormas pribadi, ya, ini bentuk-bentuk kekufuran. Ini bukan bentuk toleransi. Ini bentuk-bentuk kekufuran. Itulah sekarang ini diputerbalikan fakta. Kekufuran dianggap toleransi. Yang tidak menjalankan, tidak mau terjerumus kepada kekufuran, kehinaan dianggap intoleransi.
Subhanallah. Toleransi dalam beragama para jamaah, berbuat baik kepada pemeluk agama lain dalam hal urusan-urusan keduniaan. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan kita berbuat baik kepada orang Nasrani, kepada orang kafir. Allah perintahkan kita berbuat baik para jamaah. Ya, dalam urusan apa? Dalam urusan dunia. Orang kafir lapar, kita bantu. Orang kafir butuh bantuan. Dalam urusan dunia, kita toleran dengan memberikan bantuan. Allah mengatakan, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabaruhum wa tuqsitu ilaihim. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian. Allah tidak larang kalian untuk berbuat adil, berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian, kata Allah. Orang kafir yang tidak mengusir kalian, kata Allah. Allah tidak larang. Allah perintahkan berbuat baik. Secara umum kepada manusia, sayangi penduduk bumi, karena akan disayangi oleh penduduk langit. Ini umum. Irhamu man fil ard. Ini umum. Dalam urusan dunia, sayangi siapapun. Tapi dalam urusan agama tidak ada toleran, tidak ada kasih sayang dalam urusan agama. Tidak ada kasih sayang dalam urusan agama. Tidak ada ta'awun, tolong menolong dalam urusan agama dengan orang-orang kafir. Itu cari muka namanya. Itu bermuka dua, na'udzubillah. Cari muka, ingin dianggap sok bijak, na'udzubillah min dzalik. Ya. Ucapan selamat. Selamat Natal. Jadi selamat atas apa? Selamat atas kelahiran anak Tuhan, yakni yang Allah telah berfirman, laqad kafara alladzina qalu innallaha wal masih ibnu maryam. Sungguh telah kufur, kata Allah dalam Quran. Sungguh telah kafir, kata Allah dalam Quran, orang yang mengatakan bahwa Isa bin Maryam adalah Allah, Isa bin Maryam adalah Tuhan. Wa qala al-Masih, padahal Nabi Isa mengatakan, kata Allah, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, u'budullah, beribadalah kepada Allah, Rabbi wa Rabbakum, Allah Rabb aku dan Rabb kalian. Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian, kata Nabi Isa. Lalu Nabi Isa mengancam, wa man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah, siapa yang berbuat syirik maka Allah haramkan atasnya surga. Allah haramkan surga selama-lamanya. Wa ma'wahumun nar, dan tempatnya kekal di neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang zalim, orang jahat yang berbuat syirik kepada Allah, beribadah kepada selain Allah, menjadikan anak Tuhan kepada Nabi Isa. Ini bentuk kesyirikan. Nabi Isa sendiri yang menyatakan begitu dalam Quran. Ya. Lalu Allah melanjutkan ayatnya di sini, menghikayatkan ucapan Nabi Isa. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh kufur, ya, orang-orang yang mengatakan Allah itu tiga, Trinitas. Ini surah Al-Maidah semua. Ya. Nah, inilah fitnah. Seseorang jauhnya dari agama, tidak memenuhi panggilan Allah, seruan Allah dan Rasulnya, sehingga dia jatuh kepada fitnah. Ya. Di sini Allah memberikan contoh. Ya. Sebagian gambaran orang yang tidak menjawab seruan Allah dan Rasul, yang mengakibatkan dia terjerumus ke dalam fitnah-fitnah dan kerusakan yang besar. Ya. Apa di antara contoh tersebut? Yang tidak merealisasikan dasar-dasar wala dan bara. Ini penyebab fitnah terbesar para jemaah. Tidak ada wala bara, wala cinta kepada orang yang beriman dan benci kepada orang-orang kafir dan kekufuran mereka. Dan setiap agama, saya kira semua menjalankan praktek ini. Orang Nasrani akan benci kepada yang di luarnya, orang Islam benci, dan demikian seharusnya. Ini benci dalam arti mereka benci dalam rangka beribadah kepada Allah. Bukankah Allah memiliki musuh-musuh? Nah, siapa musuh-musuh Allah?
Yang Allah benci, musuh-musuh Allah adalah orang-orang kafir yang tidak beriman. Itulah musuh Allah. Iblis, musuh Allah. Musuh Allah dan para rasulnya. Demikian pula kita harus membenci apa yang dibenci oleh Allah. Ingat, maksud benci adalah benci dalam agama karena kekafiran, karena ketidakadanya keimanan. Dalam urusan dunia, seseorang boleh mencintai kerabatnya misalnya yang kafir, mencintai mungkin bapak ibunya yang kafir, cinta sebagaimana tabiat kemanusiaan. Wajar cinta seperti itu dan dibolehkan. Cinta seperti itu dibolehkan. Rasulullah SAW sangat cinta kepada pamannya yang kafir, yang tidak beriman. Demikian cintanya Rasulullah SAW. Dan ini cinta tabiat dibolehkan. Ya. Namun yang dimaksud dengan cinta dalam urusan agama, cinta karena Allah, ya, ini hanya kepada orang yang beriman, dan benci karena Allah adalah benci kepada kekufuran dan orang-orang kafir. Ya. Apa diantaranya? Alladzi faradaha Allah. Ya. Yang Allah telah wajibkan alal mu'minin, atas orang-orang yang beriman. Apa? Wala dan bara. Ini pokok agama para jemaah. Cinta dan benci karena Allah. Cinta kepada orang-orang beriman, benci kepada orang-orang kafir. Ya. Allah Ta'ala mengatakan, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sungguhnya orang-orang beriman, wa hajaru, dan orang-orang berhijrah, wajahadu, dan orang yang berjihad, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa-jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Ya, waladzina awau wa nasaru, dan orang-orang yang melindungi dan membela atau menolong. Ya, maksudnya melindungi, membela, menolong, maksudnya siapa? Ya, orang-orang yang memberikan awau, tempat kediaman, ya, dan pertolongan yang dimaksud kepada orang-orang muhajirin. Yang dimaksud siapa mereka ini? Ya, walladzina awau wa nasaru, orang yang memberi tempat dan yang menolong, memberikan pertolongan. Maksudnya orang-orang Ansar kepada orang-orang muhajirin. Ketika para sahabat dari Mekah hijrah ke Madinah, penduduk Madinah disebut Ansar yang telah menolong. Ini dia, wa nasaru. Mereka telah menolong, maka mereka dinamakan kaum Ansar, yang telah menolong saudaranya dari kalangan kaum yang berhijrah. Maka di sini Allah sebut wahajaru wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Jadi yang berhijrah muhajirin dan juga yang menolong mereka kaum Ansar, ba'dhuhum awliya'u ba'dhin. Maka sebagian mereka atas sebagian yang lain adalah sebagai wali yang memberikan hak wala kepada orang-orang beriman. Ya, sampai kepada firman Allah, ila qaulihi ta'ala walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'dhin. Adapun orang-orang kafir maka sama mereka pun satu sebagian mereka atas yang lain adalah wala, mereka memiliki sifat wala. Demikian seharusnya orang kafir pun dia akan loyal kepada agamanya dan akan benci di luar agama mereka. Semua. Lah, kok aneh ada orang Islam tidak memberikan wala dan bara. Ya. Perhatikan kata Allah di sini, ini syaratnya, ini yang menjadi pembahasan kita. Illa, jika tidak taf'aluhu, kalian melakukan hal tersebut, ini tidak kalian wala dan bara diterapkan, maka takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Maka akan terjadilah fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Wal ma'na, dan maknanya, yani kama rajaha Ibnu Jarir fi tafsiratis salaf. Maknanya sebagaimana yang dirojikan oleh Imam Ibnu Jarir dalam penafsiran kitab-kitab tafsir para as-salaf, ai illa taf'alu ma amartukum bih. Yani jika kalian tidak melakukan apa yang aku perintahkan itu, kata Allah, bih dengan yaitu wala dan bara, minat ta'awun wa an-nusrah, berupa saling tolong menolong, saling membantu, tolong menolong ala din, di atas agama, takun fitnah fil ard, maka dia akan menjadi fitnah di muka bumi. Nah, ini di antara potret, ya, tidak memenuhi seruan panggilan Allah dan Rasul
dengan tidak menerapkan wala dan bara. Ya. Di antara contoh tidak menerapkan wala dan bara adalah mengucapkan selamat Natal, merayakan perayaan paling kafir di malam tahun baru nanti. Kama ja'alallahu ta'ala tarkal jihad fi sabilihi min akbari asbabil fitanil amah. Sebagaimana juga Allah menjadikan meninggalkan jihad di jalan Allah di antara sebesar-besar sebab jatuhnya kepada fitnah-fitnah yang umum. Wa hiya wuqu'ul adawah wal baghdha bainal muslimin. Itu terjadinya permusuhan, saling kebencian antara kaum muslimin hatta yaqa bainahumul qital, sampai terjadi di antara mereka peperangan, ya. Wasabqud dima, dan mengalirkan darah dengan mudah terjadi peperangan. Wal iyadu billah. Qala ta'ala illa tanfiru yu'adzibukum 'adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum. Surah Taubah 39. Ya. Jika kalian tidak berangkat untuk berperang, jika kalian tidak berangkat, tanfiru berangkat untuk berperang, yu'adzibkum 'adzaban alima, maka kalian niscaya akan diazab dengan azab yang pedih, dan akan diganti kaum selain kalian. Kalian tidak berguna. Ya. Maka Allah jadikan meninggalkan jihad adalah sebab terbesar jatuhnya kepada fitnah. Kepada fitnah. Perhatikan, yu'adzibukum 'adzaban alima. Ini fitnah ini. Fitnah itu azab di sini. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka Syekhul Islam rahimahullah taala mengatakan, fa idza taraka an-nasul jihad fi sabilillah, maka apabila manusia meninggalkan jihad di jalan Allah, faqad yabtalihim bi ayyaqa, ya, atau bi an yuqi'a bainahumul adawah, maka akan ditimpakan bencana kepada mereka, terjadinya bersama mereka permusuhan, hatta taqa bainahumul fitnah, sebagaimana nanti akan terjadi, yaitu sehingga terjadi sama mereka fitnah, kama huwal waqi', sebagaimana yang terjadi. Ya. Jadi manusia meninggalkan jihad di jalan Allah akan diuji dengan jatuhnya sama mereka permusuhan, sampai mereka, ya, timbul fitnah. Fa innan nas idza ishtaghalu bil jihad fi sabilillah jama'a Allahu qulubahum wa alafa bainahum. Karena sungguhnya manusia kalau mereka disibukkan dengan berjihad di jalan Allah, membela agama Allah, maka Allah akan kumpulkan hati mereka. Allah akan persatukan hati sesama mereka. Wa ja'ala ba'sahum 'ala aduwwillahi wa aduwwihim. Dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan atas musuh-musuh mereka bencana. Ya. Bencana atas musuh-musuh mereka, musuh orang-orang beriman, dan itu musuh Allah. 'Ala aduwwillahi wa aduwwihim. Jadi Allah ini punya musuh, orang beriman punya musuh. Siapa? Orang-orang kafir musuhnya. Nah, wa idza lam yanfiru fi sabilillahi 'adzabahumullah. Dan jika tidak berangkat berperang di jalan Allah, maka Allah siksa mereka. Bi ayyal basahum, ya, syi'an. Ini Allah timpakan kepada mereka syi'an, berkelompok-kelompok. Ya. Wa yudhiqu ba'dahum wa yudhiqu ba'dahum ba's ba'dhin, dan akan ditimpakan kepada mereka sebagian mereka atas sebagian yang lain, saling permusuhan, ya, saling pertentangan, dan seterusnya. Itu di antara contoh jemaah. Ya. Tidak menerapkan wala dan bara, meninggalkan jihad. Itu contoh-contoh. Wa dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam suratan ukhra min as-suwar al-juz'iyyah al-muta'alliqah bi ahkamil usrah wan nikah. Dan Nabi menyebutkan bentuk yang lain di antara bentuk-bentuk secara perincian yang berkaitan dengan hukum-hukum keluarga dan pernikahan. Ya, yani apa sebab orang jatuh kepada fitnah? Contohnya ini kata Nabi dalam urusan keluarga atau pernikahan. Ini kalau ada orang yang melamar, ya, baik-baik melamar, agamanya juga bagus, namun ditolak, maka pasti akan timbul fitnah kata Nabi. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fajawijuhu. Apabila ada orang yang meminang
ya kepada putra-putra kalian yang dia diridhoi agama dan akhlaknya, yang bagus agama dan akhlaknya, maka nikahkan, kata Rasulullah. Ya, nikahkan. La wa qala ba'da dzalik, lalu Nabi bersabda setelah itu, illa taf'aluhu takun fitnah. Jika kalian tidak lakukan, jadi jika kalian tolak tuh laki-laki yang melamar, misalnya orangnya baik, agama baik, namun mungkin dari harta kurang sedikit mungkin ya, jika ditolak tanpa alasan yang hak yang benar, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar, yang merata arid itu. Ya. Hadis ini menunjukkan ya bi anna ayyat tamarudin ala ma jaa bihi rasul, maka apa saja bentuk pembangkangan terhadap apa yang datang dari Rasul, ya, wa khurujin an qaimil Islam wa mabada'ihi al-kabira was-saghira fa huwa sababun min asbab wuqu'il fitani wal fasadi. Ya. Ini luar biasa perkataan ini. Ya. Apa saja bentuk pembangkangan ya terhadap apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khurujin an qayyimil Islam, dan keluar dari nilai-nilai Islam, wa mabada'i wa mabadi'ihi. Mabadi ya, mabadi itu dasar-dasar, nilai pokok-pokok, dasar-dasar Islam. Al-kabira baik yang besar, was-saghira ataupun yang kecil, fa huwa sababun, maka dia salah satu sebab min asbabi wuqu'il fitani wal fasad. Jadi sebab-sebab terjatuhnya kepada fitnah dan kerusakan. Nah, wa hadza ma fahimahu al-Imam Malik rahimahullah taala. Inilah yang dipahami oleh Imam Malik rahimahullah taala. Faqad salahu rajulun, dan ada orang yang bertanya kepada Imam Malik, min aina uhrim, dari mana aku berihram? Qala, kata Imam Malik, min Dzul Hulaifah. Ya kamu penduduk Madinah, ya dari Dzul Hulaifah. Min haitsu ahrama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari tempat ya Nabi berihram, ya, Dzul Hulaifah. Faqala, lalu laki-laki ini mengatakan, inni uridu an uhrim minal masjid min indil qabr. Sungguhnya aku mau berihram ya dari masjid yang Nabawi, maksudnya di Masjid Nabawi. Indal qabr, di kuburnya Nabi, dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Imam Malik, la taf'al. Kata Imam Malik, jangan kamu lakukan. Ya. Fa in akhsha 'alaika al-fitnah. Karena sungguhnya aku khawatir akan menimpamu fitnah. Ya. Faqala, orang ini kaget loh, wa ayu fitnatin fi hadhihi? Apa fitnahnya dalam urusan ini? Ini ibadah bagus kok. Bagus. Ya. Apa fitnahnya? Oh ini ibadah bagus, bahkan aku tambah itu kan. Ya. Innama hiya amyal aziduha. Ini hanya beberapa mil saja aku tambah. Nabi dari Dzul Hulaifah, aku dari kuburan Nabi, dari masjid. Bahkan masjid, dari masjid kan lebih bagus. Wa ayu fitnah. Ya. Qala, kata Imam Malik rahimahullah, wa ayu fitnatin a'zam min an tara annaka sabaqta ila fadilatin qasara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Imam Malik mengatakan, mana fitnah yang lebih besar? Adakah fitnah yang lebih besar, kata Nabi, daripada engkau ya memandang bahwasannya engkau lebih mendahului atas keutamaan daripada Nabi, dan engkau menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan. Ya. Ini adakah fitnah yang lebih besar ketika kamu merasa mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kebaikan? Ya. Min antara annaka sabaqat, ya, atau sabaqta ila fadilatin qasara anha Rasulullah. Adakah fitnah yang lebih besar manakala engkau melihat lebih baik, merasa lebih baik
lebih mendahului dalam kebaikan yang tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marah Imam Malik. Lalu Imam Malik mengatakan, inni sami'tullaha yaqul, sungguhnya aku mendengar Allah berfirman dalam surah Nur, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasul akan tertimpa fitnah atau tertimpa siksa yang pedih. Ya. Faqulu mukhalifah atau faqulu mukhalafatin lihadin Nabi, setiap yang menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in ra'ahal insanu yasir, walaupun manusia mungkin menganggap remeh penyelisihannya dengan perintah Nabi, menganggap remeh seperti tadi. Mau berihram bukan dari Dzulhulaifah tempat ihramnya Nabi, tapi dari masjid Nabi. Ya, sama halnya urusan-urusan sepele zaman sekarang, itu kan cuman sunnah. Cuman sunnah katanya, subhanallah. Ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam diselisihi, maka kata mu'alif di sini, faqulu mukhalafatin li hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in ra'ahal insanu yasiratan. Ya, setiap yang menyelisih petunjuk Nabi walaupun manusia menganggap itu hanya kecil, sedikit, remeh, enteng, fahiya sababun lil fitnah wal adzabil alim. Nas'allahu al-afiyah. Maka dia sebab jatuhnya kepada fitnah dan siksa yang pedih. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Demikian beberapa poin bahasannya. Sampai sini dulu, kita lanjutkan nanti. Berarti halaman 42 ya, kita lanjutkan. Demikian para jamaah sekalian yang bisa kita sampaikan dalam kajian pagi ini, yang pada intinya adalah bahwa sebab seorang jatuh kepada fitnah yang sangat mendasar, dan ini yang menyeluruh ya, yang bersifat general, umum, yang mana sebab-sebab lain nanti hanya cabang saja. Ini sebab umum orang jatuh kepada fitnah, yaitu al-bu'du 'anil istiqamah fi dinillah aqidatan wa syari'atan, ya, wa akhlaqan. Yani jauhnya dari keistiqomahan dalam agama, baik secara akidah, jadi akidahnya rusak, ataupun secara syariat, tidak mau mengamalkan syariat, ataupun akhlak, tidak berakhlak dan akhlak Islam dalam kehidupannya, maka faktor terbesar jatuhnya kepada fitnah. Nah, demikian apa yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.